Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cici Sreasih dari PBA 4C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian amar dan nahi serta macam-macam maknanya. Ta'riful amar. Lafaz amar secara bahasa al-amr yaitu perintah atau suruhan. Amar adalah kebalikan dari nahi, yaitu yang berarti larangan. Sedangkan secara istilah, lafaz amar yaitu suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah untuk meminta bawahannya mengerjakan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan. Adapun bentuk-bentuk lafaz amar itu, yang pertama fi'il amar seperti wa atun nisa asodukotihinna nihlah, yang artinya dan berilah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Adapun yang kedua itu fi'il mudhari yang diawali oleh lam amar seperti wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Bentuk lafaz amar yang ketiga ada masdar pengganti fi'il seperti wabil walidaini ihsanan, yang artinya dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Adapun yang terakhir bentuk lafaz amar itu ada lafaz yang mengandung makna perintah seperti al-amar, kutiba, farodo, dan sebagainya. Contohnya, yang pertama di sini menggunakan lafaz farodo. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika harajun wa kana Allahu ghafuran rahima, yang artinya sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Contoh yang kedua menggunakan lafaz kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan contoh yang terakhir menggunakan lafaz amaro. Innallaha ya'murukum an tu'du amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanah. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Oke, next selanjutnya kaidah-kaidah amar dalam Al-Quran. Kaidah amar dalam Al-Quran adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Para ulama memutuskan kaidah-kaidah amar tersebut dalam beberapa kaidah. Kaidah pertama, al-amar mutlaqo yaqtadi ujuba ila lisorif. Kaidah pertama menyatakan bahwa pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali dengan korinah-korinah tertentu. Sedangkan ulama mengatakan amar pada dasarnya menunjukkan arti wajib kecuali adanya korinah-korinah tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut. Contoh lafaz amar yang menunjukkan kepada wajib, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan adapun contoh lafaz amar yang menunjukkan kepada selain wajib, karena korinah-korinah tertentu terdapat pada pertama an-nab, yaitu anjuran, seperti fakatibuhum in alimtum fihim khairah, yang artinya hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Quran Surat An-Nur ayat 33. Yang kedua, al-ibahah, boleh dikerjakan dan ditinggalkan, seperti faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah,
Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga, al-irsyad, yaitu membimbing atau memberi petunjuk, seperti wa asyhidu idza tabaya'tum, yang artinya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat, ada at-tahdid, yaitu mengancam atau menghardik, seperti i'malu ma syi'tum, yang artinya perbuatlah apa yang kamu hendaki. Quran Surat Fussilat ayat 40. Dan yang terakhir, ta'jiz, yaitu menunjukkan kelemahan, seperti fa'tu bisuratim mim mithlih, yang artinya maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Contoh-contoh tersebut menunjukkan kepada selain wajib karena adanya qarinah yang menyebabkan berpaling dari makna aslinya. Oke, next, selanjutnya kaidah yang kedua itu amar atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya. Amar merupakan suatu lafaz yang mempunyai makna perintah. Oleh karena itu, perintah berhubungan untuk tuntutan atau harus dikerjakan, sedangkan larangan adalah untuk ditinggalkannya. Perintah adalah kebalikan dari larangan. Sebagai contoh, wa'budullah, yang artinya sembahlah Allah. Perintah mentauhidkan Allah atau menyembah Allah berarti larangan mempersekutukan Allah. Adapun kaidah yang ketiga itu perintah itu menghendaki segera dilaksanakan, kecuali ada qarinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan. Contoh lafaz amar yang menghendaki segera dilakukan di sini ada wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum fastabiqul khairat. Dan ada pun contoh lafaz amar yang tidak menghendaki segera dilakukan karena adanya qarinah tertentu terdapat pada surat Al-Hajj ayat 28. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, maka harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh di luar waktu. Bila dikerjakan di luar waktunya, maka tidak dibolehkan oleh syara. Selanjutnya, kaidah yang keempat, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintah, kecuali adanya qarinah atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan. Di sini para ulama mengelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, perintah tersebut dikaitkan dengan syarat, seperti wa in kuntum junuban fattaharu, yang artinya jika kamu berjunub maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, perintah tersebut dikaitkan dengan ilat, dengan kaidah yang artinya hukum itu ditentukan oleh ada atau tidak adanya ilat, seperti hukum rajam sebab melakukan zina. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah, yang artinya wanita dan laki-laki yang berzina maka derahlah masing-masing 100 kali. Dan adapun yang terakhir itu perintah tersebut dikaitkan dengan sifat atau keadaan yang berlaku sebagai ilat, seperti kewajiban sholat setiap kali masuk waktu. Wa aqimus sholata liduluki syamsi, yang artinya kerjakanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dari paparan tersebut menyatakan bahwa berulangnya kewajiban itu dihubungkan dengan berulangnya sebab. Dalam kaitannya dengan masalah ini, oleh karena itu para ulama menetapkan kaidah. Oke, next, selanjutnya ta'arif an-nahyi. Lafaz nahyi secara bahasa adalah nahyi yang berarti larangan. Sedangkan menurut istilah, nahyi adalah suatu lafaz yang mengandung makna tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan.
Nahi yaitu larangan, meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang untuk melakukannya. Adapun bentuk-bentuk lafaz nahi itu ada dua. Pertama, fi'il amar yang disertai dengan la nahiyah seperti la tufsidu fil ardh. Dan yang kedua, lafaz-lafaz yang memberikan pengertian haram atau perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan seperti wa halallahu bai'a wa harrama riba. Oke, next. Adapun kaidah-kaidah nahyi dalam Al-Qur'an itu, kaidah yang pertama, nahyi menghendaki atau menunjukkan haram segera untuk dilarangnya, kecuali ada qarinah-qarinah tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut. Contoh lafaz nahyi yang menunjukkan haram terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 151, Quran Surat Al-Isra ayat 37, dan Quran Surat Al-Imran ayat 130. Nah, lafaz nahyi selain menunjukkan haram sesuai dengan qarinahnya juga menunjukkan kepada arti lain seperti yang pertama doa. Contohnya, Rabbana la tu'akhidna in nasyina, yang artinya wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, al-irsyad, memberi petunjuk seperti ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Yang ketiga, at-tahqiq, yaitu menghina seperti la tamuddanna aynaka ila ma matta'na, yang artinya janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Yang keempat ada ta'yiz, yaitu menunjukkan putus asa seperti ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, yang artinya janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Quran Surat At-Tahrim ayat 7. Dan adapun yang terakhir itu ada tahdid, yaitu mengancam seperti la tuti'u amri. Oke, next, kaidah yang kedua pada nahi itu pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak secara mutlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka ia tertolak. Terdapat pula pada contoh Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Adapun yang terakhir itu kaidah yang ketiga, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Contohnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, yang artinya janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.